Hai bro, welcome back to Rider Channel. Jadi di kali ini saya akan ngebahas tentang prediksi MotoGP yang bakalan seru di sirkuit Mandalika. Oke, penasaran? Langsung aja kita bahas satu persatu. Siapa yang bakalan akan juara, dan siapa yang bakalan akan crash, dan siapa yang bakalan akan meraih podium tertinggi di sirkuit Mandalika. Stay tune terus bro. Down in 15th place. He's about to move up the inside of Nicky Hayden, the 2006 world champion. Hayden will run out a little bit wide. Rossi can't find a way through on that powerful Pramac Ducati. Rossi will... Oke bro, langsung aja kita bahas ya. Sirkuit Mandalika ini akan menyelenggarakan event MotoGP dimulai di hari Jumat nanti ya, yang merupakan sesi praktis tesnya atau uji coba dulu para ridernya. Setelah itu di hari Sabtu akan ada sprint race, dan di hari Minggu itu akan ada yang namanya race MotoGP itu sendiri ya. Nah, jadi MotoGP di Mandalika ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia internasional, terutama di Mandalika itu sendiri ya, di Indonesia kita ini. Sirkuit kebanggaan kita di sirkuit Mandalika. Nah, di sirkuit Mandalika ini sebenarnya sudah pernah terjadi suatu balapan di tahun 2022, dan di sini yang menjadi podium adalah si Miguel Oliveira karena dia memang master race ya. Dia pembalap yang bisa pembalap di situasi kondisi hujan yang ekstrim, dan terbukti saat di Mandalika ya. Langsung aja kita bahas bro. Jadi di Mandalika ini rencana akan digelar balapan race MotoGP itu jam 2 siang. Bayangin jam 2 siang di Indonesia itu benar-benar sangat panas ya. Mungkin jam 2 siang itu suhunya sekitar 35 derajat Celcius mungkin. Apalagi ini musim kemarau tentu sangat panas ya. Dan ini juga kita akan menuju ke sistem peralihan ke musim hujan, tapi belum seutuhnya akan hujan ya. Nah, dan di sirkuit Mandalika ini juga lebih ke tikungan itu juga perlu speed ya, speed yang kencang untuk menikung kanan dan ke kiri. Tentu sangat ini tidak begitu menguntungkan bagi Ducati menurut saya. Tentu di sini Yamaha, Honda, mungkin juga KTM itu akan mengincar poin di sini, karena sirkuit ini tidak seperti sirkuit di India yang memiliki sirkuit panjang lurus itu sebanyak 1 km totalnya ya. Itu sangat panjang sekali ya. Dan di Mandalika ini enggak ya. Nah, kalau menurut saya sih si Miguel Oliveira ini pasti sangat berambisi untuk meraih lagi podium 1 di sirkuit Mandalika ini, karena memang di tahun lalu Miguel Oliveira ini berhasil menjadi juara ya, podium 1 di Mandalika ini. Tapi akhir-akhir ini memang Miguel Oliveira ini menurun performanya, terutama saat dia dijatuhin oleh Marquez di sirkuit Algarve di Portimao Portugal ya, saat race itu. Kasihan banget ya bro, dia langsung cedera parah ya kan. Mungkin itu juga mempengaruhi performanya gitu. Dan menurut saya Jorge Martin di sini akan benar-benar on fire, karena memang di Motegi dia sudah podium 1, dan juga di India dia berhasil menjadi podium ke-2. Tentu sangat menjadi motivasi tersendiri bagi si Jorge Martin ini. Terlebih poin mereka itu hanya terpaut 3 poin aja bro, karena Pecco itu sudah mendapatkan 319 poin, sedangkan Martin 316. Tentu ini sangat pasti 100% akan terjadi dua sengit di Mandalika ini antara Pecco dan juga si Jorge Martin tadi itu ya. Pasti akan jual beli serangan, yang jelas akan terjadi overtake yang sangat banyak mungkin di sini. Nah, dan tak kalah si Fabio Quartararo ini juga berambisi, karena di tahun lalu ini Fabio Quartararo juga berhasil masuk podium juga ya di Mandalika ini. Dan hal ini diperkuat juga dengan dia tuh sangat berambisi sekali, karena dia mencoba untuk beradaptasi lebih awal daripada rekan-rekan timnya, dan datang ke Bali, Lombok itu awal banget ya, dia sudah datang di Mandalika untuk beradaptasi dengan iklim cuaca di sini, dan terlihat dia juga melakukan jogging keliling kompleks Mandalika dan di dalam sirkuit juga. Itu juga membuktikan bahwa dia sangat-sangat berambisi dan serius di sirkuit Mandalika ini, karena mungkin Yamaha sesuai karakternya dengan sirkuit Mandalika ini bro. Jadi kemungkinan Fabio Quartararo bisa aja masuk ke podium juga, coba kita lihat nanti ya.
Terus si Marquez ini di sirkuit Mandalika ini tahun lalu jatuh sampai 4 kali bro. Di free practice dia jatuh, terus di free practice-nya lagi dia jatuh lagi, kemudian di kualifikasi dia juga jatuh lagi, kemudian di race dia juga jatuh ya. Di race dia malah nggak membalap ya, di race dia tidak membalap karena memang dia sudah jatuh dulu di free practice, dan juga di kualifikasi dia sudah jatuh sampai 4 kali. Mungkin ini akan memberikan suatu efek apa ya namanya, seperti yang namanya jerah seperti itu ya. Jadi mungkin Marc Marquez akan lebih berhati-hati, kemungkinan dia akan jatuh 50% ya, dan juga kemungkinan 50% lagi dia akan bermain hati-hati. Jadi dia tidak terlalu berambisi mengincar podium, yang penting dia bisa finish, karena dia juga akan pindah tim kan di tahun depan, dan Honda ini akan ditinggalin oleh dia gitu. Jadi dia bakalan santai di sini. Mungkinan dia kalau nggak crash ya dia akan mencari aman si Marc Marquez ini. Jadi nggak terlalu berambisi gitu kan. Terus di Mandalika 2023 ini ada beberapa rider yang absen balapan juga bro. Di antaranya ada Marco Bezzecchi ya, yang karena dia jatuh di India dan tulang selangkanya itu masih cedera dan belum sembuh total ya. Jadi tidak bisa ikut ke sini. Dan si Luca Marini sebenarnya juga sama ya, dia mengalami cedera di tulang selangka, tapi alangkah mengejutkannya dia berusaha untuk tetap datang ke Mandalika, tapi itu masih menjadi tanda tanya apakah dia akan ikut race ataupun enggak. Coba kita lihat nanti ya si Luca Marini. Terus Alex Rins ini absen cedera. Ini Alex Rins ini juga termasuk cedera yang lumayan parah ya setelah terjatuh itu. Kemudian si Enea Bastian ini juga cedera, dan ini merupakan tahun buruknya si Enea ya. Dari awal race itu dia udah banyak sekali crash, juga jatuh ya kan, cedera, mungkin juga terasa sakit banget gitu kan. Dan si Enea ini sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa ya di Ducati, karena dia berhasil menjadi tim Ducati Lenovo yang tadinya di satelit kan, akhirnya sama Pecco di Lenovo, tapi memang tahun ini buruk buat dia. Mungkin di tahun selanjutnya kita lihat aja nanti. Nah, di sini prediksi saya ini adalah yang bakalan podium ya. Yang pertama langsung kita bahas aja bro. Yang pertama adalah Jorge Martin. Jorge Martin saya yakin pasti dia akan podium ya, podium pertama. Kemudian disusul oleh Pecco. Kenapa Pecco menjadi kedua? Karena di sirkuit ini sepertinya Pecco itu kurang ya di tahun lalu itu. Jadi kemungkinan akan terbawahnya sekarang ini, dan terlebih Ducati juga tidak terlalu cocok ya di sini, karena memang Pecco ini tipikalnya memang pembalap yang benar-benar anteng kalau udah di depan, dan terlebih di trek lurus ya. Kemudian ada Alex Espargaro, itu juga kemungkinan dia akan masuk di podium, karena memang dia menikmati sirkuit Mandalika ini dan dia nyaman di sini. Kemungkinan akan memberikan vibe sendiri buat pikiran dia untuk mendapatkan podium dan termotivasi gitu kan. Kemudian ada Fabio Quartararo. Quartararo ini juga kemungkinan akan masuk podium kalau menurut saya, karena memang walaupun Yamaha Monster Energy belum menunjukkan tajinya yang bagus di tahun ini, tapi kemungkinan Fabio Quartararo dengan semangatnya dia akan membawa Yamaha Monster Energy menjadi podium, entah podium 4 ataupun 3, coba kita lihat nanti. Jadi menurut saya ada Jorge Martin, Pecco, Alex Espargaro, dan juga Fabio Quartararo. Coba kita lihat aja nanti bro. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe video ini agar saya bisa membuat video seperti ini terus untuk kalian semua, terutama di hal MotoGP, karena memang ini menjadi hobi kita sebagai seorang rider ya, seorang pecinta motor. Oke, terima kasih guys. Thank you guys for watching this video. Bye bye.